Kamu ini kalau harafiah ya, saya menerjemahkan secara harafiah karena tertulisnya juga harafiah kok, nggak ada kalimat metafora di situ ya. Sekarang menciptakan dengan kedua tangan, metaforanya mana? Ya, manusia juga menciptakan segala sesuatu dengan kedua tangannya. Ya, metaforanya di mana kalau Tuhan menciptakan dengan kedua tangannya? Nggak ada metaforanya di situ. Ya, tetap yang sama, tangan manusia juga dengan kedua tangannya, Tuhan juga dengan kedua tangannya. Ya, kalau metafora itu ya, saya rubah nih pikiran Allah nih, firman Allah nih saya rubah. Kalau metafora itu kayak tadi saya bilang, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Nah, itu baru manusia berpikir, oh, kita manusia menciptakan segala sesuatu dengan tangan, tapi Tuhan dengan kekuasaannya. Nah, itu baru kalimat metafora. Yang benar tuh seperti itu, ya. Kalau Al-Quran sudah mengatakan secara harafiah itu benar. Apa yang saya terjemahkan itu sudah benar, lurus. Ya, yang belok-belokan itu penafsiran kamu. Ya, yang harafiah, ya kamu menafsirkannya secara metafora. Itu terbalik jadinya. Ya, Ya, baiklah. Jika Anda memaknai ayat dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki wajah dan tangan secara harfiah, berarti kitab Anda juga itu saya fahami secara harfiah juga. Bahwa Tuhan Anda itu adalah gunung batu. Benar. Coba lihat Samuel 22 ayat 3. Samuel 22 ayat 47. Tuhan Allahku gunung batu terpuji. Berarti Tuhan Anda itu gunung batu juga ya? Benar seperti itu. kamu tahu nggak Yesus yang manusia saja, ya logikanya begini, Yesus yang manusia saja bisa membangkitkan orang yang mati. Ya sementara Allahmu ya yang baru lahir di abad ke-6 ya usianya itu 1 tahun ketika Muhammad berusia 40 tahun loh ya. Allahmu baru usianya baru baru 1 tahun ya, duluan Nabi Muhammad. Aduh, dia nggak bisa ngapa-ngapain bro ya. Kalau Tuhan dia ingin membuat sesuatu yang lebih besar untuk membuktikan tanda-tanda kebesarannya, itu dia pasti melakukan hal-hal atau mujizat ya. Itu baru Tuhan ya. Kalau Allah kamu ini dia tidak mampu membuktikan apa-apa, dia sebagai Tuhan itu buktinya apa gitu loh. Di abad ke-6 itu saat pertama kali dia muncul tuh dia buktiin apa gitu loh. Kamu bayangin saja Nabi Yesaya, bukan Nabi ya, Yohanes Pembaptis ya, dia yang memberitakan kabar tentang kedatangan Yesus Kristus saja, proses kelahirannya saja dibikin seperti mujizat. Ya sama siapa? Sama Tuhan. Artinya dia sudah membuktikan lebih dulu, ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yohanes ini benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapa di surga, ya. Karena Yohanes sendiri kelahirannya sudah menjadi tanda-tanda kebesaran dari Tuhan itu sendiri. Ya, bahkan Yesus Kristus peristiwa kelahirannya pun sudah dibuat dengan mujizat yang luar biasa, sehingga suatu ketika Yesus memberitakan kabar baik, ya mengajar, mendidik dan menasihati orang dengan perintah-perintah, dengan firman, itu orang akan menjadi percaya. Bahkan Yesus melakukan dengan mujizat dan tanda-tanda kebesaran itu untuk memperkuat ya bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Ini baru benar. Ya, kalau di abad ke-6 apa kabar? Bisa nggak mengikuti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan apa yang dilakukan oleh Yesus? Nggak bisa. Makanya saya selalu bilang, kalau mengikuti caranya Muhammad, saya juga bisa. Sekarang saya bikin Tuhan sendiri, saya bikin kitab suci juga bisa, saya bisa. Ya, konyol. Yang memberikan mukjizat itu kepada Yesus siapa? Dia, Yesus, sebelum bermukjizat katanya berdoa dulu ya, meminta kepada Tuhan. Siapa Tuhan ya? Allah. Berarti mukjizat itu ada karena Allah yang memberikan. Bener gak? Bener gak? Ah, bener lah masa enggak. Terus mukjizat Yesus dapat membangkitkan orang mati masih bisa Anda rasakan sampai sekarang. Masih bisa Anda lihat sampai sekarang. Mana sekarang Yesus membangkitkan orang mati? Itu kan cerita dulu. Nah, mukjizat Nabi Muhammad ada kok sampai sekarang. Buktinya Al-Quran. Waktu Yesus jalan di air, berdua enggak?
Itu Yesus menyembuhkan orang matanya buta, berdoa enggak? Waktu Yesus mengampuni dosa orang, berdoa enggak? Waktu Yesus bikin air jadi anggur, berdoa enggak? Waktu Yesus bikin ikan jadi 5.000 potong sama roti, berdoa enggak? Memang Yesus bisa mengampuni dosa. Saya rasa yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah, Sang Pencipta, bukan ciptaan. Nah, kamu baru tahu, ya kan? Dan kamu tahu yang mengampuni itu hanya Allah. Tapi Yesus mengatakan begitu. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Aku punya kuasa di bumi dan di surga. Hanya Allah lah yang bisa seperti itu. Betul? Jadi nggak perlu dia bilang dia Allah. Karena hanya Allah yang punya jabatan seperti itu. Yesus mengatakan seperti itu nggak? Iya. Udah ya, terjawab ya. Jadi kalian nggak perlu tanya mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Dengan perkataannya itu dia udah Tuhan gitu loh. Kamu berani nggak mengampuni? Ya tidak. Muhammad ada nggak mengampuni? Nggak ada juga. Ya, mana ada pernah Muhammad mengatakan, aku punya kuasa di bumi dan di surga? Nggak pernah. Musa? Nggak juga. Nggak ada. Hanya Yesus. Ya, memang hanya Allah yang punya jabatan seperti itu. Lantas Yesus siapa? Anda jangan mengatakan Yesus itu firman. Sebab semua yang diciptakan oleh Allah itu semuanya firman. Setiap Allah ingin berkata-kata, ingin menciptakan sesuatu, tentu ia akan berkata kun fayakun, jadilah. Di mana perkataan itu disebut sebagai firman. Jadi jangan anggap bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Sebab Yesus itu adalah ciptaan Allah, utusan Allah. Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Sang Pencipta. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Lantas, kepada siapa orang Kristen beriman, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah? Paulus, si sang penipu. Oh, pantes. Iya, tadi ada nggak Yesus mengampuni? Ada nggak Yesus mengatakan seperti itu? Dosamu diampuni, ada nggak begitu? Ada di Bible. Ya kan? Atau kamu belajar dulu. Itu artinya hanya Allah lah yang berani seperti itu. Hanya Allah yang benar. Tapi jangan Allah lohon yang dibuat-buat jadi batu, jangan. Itu salah, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nggak bisa ngampuni dosa, nggak buat telur dadar aja nggak sanggup ya kalau yang begitu. Oke, nah sekarang begitu. Ya perkataan itu diakui Yesus, dikatakan Yesus. Jangan Anda sama-samakan Sang Pencipta alam semesta dunia akhirat dengan ciptaannya makhluk Yesus, Rasul Allah. Yesus dan Allah itu pribadi yang berbeda. Sedangkan makna mengutus dan diutus saja itu sudah berbeda. Kenapa sih Anda selalu mau menyamakan Yesus dengan Sang Pencipta? Saya katakan Yesus itu Rasul. Kata siapa tuh? Pendeta Nanang Nenggolan. Dia pernah mengakui itu. Bahwa Yesus adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu diapakan? Diutus. Siapa yang mengutus? Allah Azza wa Jalla. Biasanya orang yang menyamakan Sang Pencipta dengan ciptaannya itu disebut kafir. Pasti ya, soal utus dan mengutus itu kalau di Yesus itu ya, firman-Nya yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus ya, bukan Yesus Kristusnya yang diutus jadi nabi, bukan kenabian itu ya. Mengapa umat Kristen dikatakan mengikuti ajaran Paulus bukan Yesus? Buktinya sekarang Anda mendustakan ajaran Yesus. Anda mengatakan Yesus itu bukan utusan, bukan Rasul, bukan Nabi. Coba lihat Markus 6 ayat 4, Lukas 4 ayat 43, Lukas 7 ayat 16. Di situ sudah jelas sekali mengatakan Yesus itu utusan, Nabi dan Rasul. Bahkan Yesus membenarkan orang-orang yang menganggap dirinya Nabi dan Rasul, utusan Allah. Itu kan sudah jelas Anda mendustakan ajaran Yesus dan mengikuti ajaran si penipu Paulus.
Benar begitu? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Neng, Yesus itu dikatakan utusan karena apa? Karena firman ada di dalam dirinya. Yang diutus dari Yesus Kristus adalah firman menjadi manusia. Ya, bukan soal kenabiannya yang masih janggal itu seperti yang di Nabi Muhammad itu, Neng. Kalau Nabi Muhammad kan yang utus dia siapa? Apakah Allah datang berfirman langsung, Muhammad dengarkanlah aku, ya, datang di gua nih, Muhammad dengarkanlah aku adalah Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub, ya, Allah Abraham, yang mengutus kamu kepada bangsa Arab. Ya, pernah nggak dia berbicara seperti itu? Kalau misalnya kita klaim doang nih, Neng, saya juga bisa ngaku-ngaku diri jadi nabi. Ya, saya bertapa aja di Gunung Semeru yang lagi meletus. Ya, tiba-tiba lari nih di antara awan-awan panas nih. Saya bilang, "Woi, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ya, persiapkanlah jalan bagi Allah Subhanahu wa taala." Tapi bisa nggak saya buktikan? Itu masalahnya. Ya, jadi masalah nabimu itu, ya, dia berkuar-kuar tentang Allah mengutus dia, ya, mengirim Al-Qur'an. Ya, itu dia tidak mampu membuktikan. Ya, sampai saat ini ya, Neng. Ya, Asti, sayang. Lah, Anda kok mempermasalahkan kenabian sih? Bawa-bawa Nabi Muhammad lagi. Kita bahasnya Yesus loh, bukan Nabi Muhammad. Sedangkan Yesus, saya kan sudah bilang, coba lihat Markus 6 ayat 4, Lukas 4 ayat 43, Lukas 7 ayat 16. Di situ dikatakan Yesus itu nabi dan rasul. Saya tidak klaim-klaim atau asumsi liar. Saya ngomong berdasarkan dalil yang ada dalam Bible Anda. Anda mempermasalahkan firman lagi. Semua ciptaan Allah adalah firman. Di mana menurut orang Kristen, kalimat adalah perkataan, perkataan adalah firman. Berarti semua ciptaan Allah adalah firman-Nya. Setiap Allah ingin menciptakan sesuatu, tentu Ia akan berkata, kun fayakun, jadilah. Perkataan adalah firman kan? Nah, Allah berkata kun fayakun, berarti itu disebut sebagai firman. Allah menciptakan Nabi Adam, Muhammad, Ia akan berkata kun fayakun, jadilah engkau Muhammad. Nah, kemudian Allah mengutus Muhammad deh. Untuk apa? Menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah, mentauhidkan Allah, mengenalkan kita umat manusia kepada Sang Pencipta yang sesungguhnya. Berarti firman Allah yang berupa Nabi Muhammad, Musa, Abraham, itu semuanya juga utusan. Mereka juga adalah firman. Neng, ya, kamu ngerti nggak, ya, perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Yesus Kristus? Ya, Yesus kan firman yang menjadi manusia, yang diutus itu adalah firman menjadi manusia gitu loh. Ya, maka Yesus mengatakan dia itu utusan. Ya, tapi yang diutusnya itu adalah firman menjadi manusia. Kalau di Nabi Muhammad kan dia menerima firman dari orang yang diutus oleh Allah. Jadi yang diutus oleh Allah itu, ya, kamu ingat nih, yang diutus oleh Allah itu adalah Jibril. Kemudian Muhammad adalah orang yang menerima firman dari Jibril. Ya, itu benarnya seperti itu, ya. Kan Tuhan kamu punya tangan, katanya Bu Jamalia, dia menciptakan langit dan bumi dengan kedua tangannya, katanya. Ya, terus dia punya sifat 99 lagi. Semua sifat diadopsi dari manusia, Bu Jamalia. Allah punya wajah, kata Al-Quran. Ya, katanya Allah tidak bukan manusia. Kenapa dia harus punya tangan? Kenapa dia menciptakan bumi dengan kedua tangannya sih? Ya, kenapa dia menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya aja gitu loh? Ya, kenapa harus ada kalimat dengan kedua tangannya gitu loh? Ya. Ya, kemudian kalian tafsirkan, wah, itu bukan tangan beneran. Ya, kalau bukan tangan beneran jangan tulis kedua tangan. Tulisnya menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Itu baru benar tuh sesuai tafsiran kamu. Ya, ini udah jelas, ya, menciptakan langit dan bumi dengan kedua tangannya. Astagfirullahaladzim. Terkutuklah orang-orang yang menerjemahkan atau mentafsirkan kitab Al-Quran itu seenak udel nenek moyang mereka. Mereka ini termasuk orang-orang kufur. Tempat mereka adalah neraka jahanam, ya.
Sekarang saya mau tanya, Anda memaknai ayat dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki wajah dan tangan secara apa? Metafora atau arafiah? Sekarang begini, ya, saya gugat nih. Akstia. Al-Quran bilang, Allah itu bukan manusia. Allah itu tidak serupa dan tidak diserupakan. Tetapi Allah sendiri mengatakan bahwa dia memiliki tangan. Ya, dia memiliki wajah. Ya, ini artinya Allah ini pantas saya gugat nih. Ya, dia bilang dia bukan manusia. Dia bilang dia tidak serupa dan tidak diserupakan. Tetapi dia meminjamkan tangan manusia untuk menjelaskan bahwa dia menciptakan langit dan bumi dengan kedua tangannya. Dia meminjamkan wajah manusia sehingga dia menjelaskan bahwa dia memiliki wajah. Ya, apa-apaan Allah macam begini. Ya, kalau mau kita harus tetap konsisten dengan ucapan. Ya, ucapan sendiri jangan, sudah ibaratnya apa ya? Sebenarnya omong kosong tuh ya. Cuman ngomong begitu, satu sisi dia bicara seperti ini, di sisi yang lain dia melanggar apa yang sudah dia bicarakan gitu loh. Ya, kalau kamu bilang saya menerjemahkan sesuai dengan apa pemikiran saya seperti ini, ya jelas di situ kan menciptakan. Manusia juga menciptakan segala sesuatu dengan tangannya. Ya, kalau bilang kalian mengatakan bahwa itu menciptakan bukan dengan tangan, ya nggak usah ditulis pakai tangan gitu loh. Emangnya kalau nggak pakai tangan manusia nggak ngerti? Hah? Kalau menurut saya ya, seandainya kalian menerjemahkan bahwa menciptakan dengan kekuasaannya, kedikdayaannya, ya tulis kata kekuasaan atau kedikdayaan, jangan pakai tangan. Ya, apa dia kepepet? Ya namanya sudah menciptakan ya pasti dengan tangan lah. Ya enggak? Itu namanya apa? Pikiran manusia yang kemudian diadopsi menjadi ayat-ayat Allah. Maka pikiran ini manusia ini menciptakan dengan tangan ini, dia terapkan seolah-olah Allah juga begitu. Ya. Kacau. Berarti Anda memaknai ayat dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki tangan dan wajah secara arafiah, bukan metafora. Anda mengatakan sesuai apa yang ada dalam Al-Quran. Anda ingin menggugat Allah katanya, karena Allah memiliki tangan dan wajah. Sekarang saya juga memahami ayat Alkitab Anda sesuai arafiah, di mana dikatakan Samuel 22 ayat 3 dan Samuel 22 ayat 47 dikatakan Tuhan Allah Kristen itu adalah gunung batu. Benar begitu? Ini saya juga memaknai secara arafiah, bukan metafora. Kamu ini datangnya selalu terlambat, ya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kedua tangannya, ya. Kecuali apa ya? Kecuali dengan kalimat, jangan kalimat menciptakan deh, pakai kalimat lain aja lah. Kalau kalimat menciptakan dengan kedua tangannya ini sudah benar, ini kalimat benar nih. Ya, manusia juga begitu menciptakan segala sesuatu dengan kedua tangannya juga sama kayak Allah. Allah kan bukan manusia, ya, tetapi dia menciptakan langit dan bumi, ya, dia pinjam dulu tangan manusia sehingga dia bisa menciptakan dengan kedua tangannya. Ya. Kemudian ada yang bilang, "Oh enggak, itu tangan yang dimaksudkan itu bukan tangan seperti manusia nih." Mulai ngeles lagi, ya. Kemudian ngelesnya ini dia tafsirkan. Ya, dia tafsirkan, dia membuat penafsirannya, ya, seolah-olah tangan yang dimaksudkan itu bukan seperti tangan manusia. Ya, makanya saya bilang, kalau mau ya supaya tangan itu tidak seperti manusia, jangan pakai tangan. Tulis aja di situ, ya, Allah menurunkan ayat itu, seharusnya dia bilang begini, Allah menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya, keperkasaannya. Nah, itu baru tidak terlihat tangan tuh di situ tuh. Ya, kenapa dia harus meminjamkan tangan manusia ya untuk menjelaskan? Kan Allah nggak punya tangan katanya. Ya. Dia nampar mukanya sendiri dengan tangan manusia yang dia pakai, dia adopsi. Ya, emangnya kalau nggak pinjam dari tangan manusia, dia nggak ngomong pakai tangan itu, dia nggak bisa mencipta. Kenapa dia mengatakan dia menciptakan dengan kedua tangannya? Ya iyalah, manusia buktinya menciptakan segala sesuatu dengan tangannya gitu loh. Kedua tangan manusia ini mampu menciptakan segala sesuatu. Ini yang kemudian dia menyamakan, manusia yang menulis ayat ini, dia menyamakan seolah-olah Tuhan juga seperti itu, seperti manusia, menciptakan segala sesuatu dengan kedua tangannya. Ya.
Tuhan bukan manusia, tetapi mengadopsi sifat, fisik, segala sesuatu yang berasal dari manusia diadopsi, ya, gitu loh. Jadi rancu, ya. Anda kenapa lari dari VM saya? Sok-sok nggak mau dengar. Saya kan sudah katakan, Anda memaknai ayat Al-Quran secara harafiah, bukan metafora. Berarti saya juga boleh dong memaknai ayat Bible Anda seperti yang terdapat dalam Samuel 22 ayat 3 dan Samuel 22 ayat 47, di mana dikatakan Tuhan Allah adalah gunung batu. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Kamu ini kalau harafiah, ya saya menerjemahkan secara harafiah karena tertulisnya juga harafiah kok, nggak ada kalimat metafora di situ, ya. Sekarang menciptakan dengan kedua tangan, metaforanya mana? Ya, manusia juga menciptakan segala sesuatu dengan kedua tangannya, ya. Metaforanya di mana kalau Tuhan menciptakan dengan kedua tangannya? Nggak ada metaforanya di situ. Ya, tetap yang sama, tangan manusia juga dengan kedua tangannya, Tuhan juga dengan kedua tangannya. Ya, kalau metafora itu, ya, saya rubah nih pikiran Allah nih, firman Allah nih saya rubah. Kalau metafora itu kayak tadi saya bilang, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Nah, itu baru manusia berpikir, oh, kita manusia menciptakan segala sesuatu dengan tangan, tapi Tuhan dengan kekuasaannya. Nah, itu baru kalimat metafora. Yang benar tuh seperti itu, ya. Kalau Al-Quran sudah mengatakan secara harafiah itu benar. Apa yang saya terjemahkan itu sudah benar, lurus. Ya. Yang belok-belokan itu penafsiran kamu, ya. Yang harafiah, ya kamu menafsirkannya secara metafora. Itu terbalik jadinya, ya. Ya, baiklah. Jika Anda memaknai ayat dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki wajah dan tangan secara harfiah, berarti kitab Anda juga itu saya fahami secara harfiah juga, bahwa Tuhan Anda itu adalah gunung batu. Benar. Coba lihat Samuel 22 ayat 3, Samuel 22 ayat 47. Tuhan Allahku gunung batu terpuji. Berarti Tuhan Anda itu gunung batu juga ya? Benar seperti itu. Kalau metafora itu kayak tadi kamu bilang tuh, ya, batu penjuru, ya, batu itu menjadi saksi, ya, karena yang menjadi saksi kan manusia. Kalau batu menjadi saksi berarti itu metafora, ya. Tetapi kalau Allah dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan dengan kedua tangan, manusia juga menciptakan dengan tangannya. Itu bukan metafora. Itu harafiahnya sudah seperti itu. Tuhanmu menyamakan diri dengan manusia, ya, kecuali dia menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Itu baru metafora benar tuh, ya. Kenapa dia harus meminjamkan, ya, sesuatu yang pada manusia, menciptakan dengan tangan? Ini dia pinjam, yang dia menyerupakan dirinya, ya, seolah-olah dia menciptakan juga dengan kedua tangannya. Ini menciptakan loh, ya. Ini bukan metafora, ya. Mampus nggak itu Allah? Berarti fix Samuel 22 ayat 3, Samuel 22 ayat 47, Tuhan orang Kristen itu gunung batu. Okti, Asti, kamu mengertinya begini loh. Kamu bilang metafora dengan harafiah, ya. Ya, kamu ngerti nggak? Kalau metafora itu menciptakan dengan kekuasaannya. Nah, itu baru metafora. Ya, kalau harafiah ya manusia ya sama lah. Secara harafiah benar. Dia menciptakan dengan kedua tangannya. Manusia menciptakan sesuatu dengan tangannya juga. Cocok banget, manusia banget itu Allah. Ya, bukan metafora itu kata yang dilekatkan pada Allah itu. Ya, tetapi harafiahnya cocok banget sama manusia itu, ya. Kalau mau supaya itu menjadi kalimat metafora, maka digunakan kekuasaan, jangan pakai kedua tangan. Ya, manusia kan menciptakan dengan kedua tangannya. Ya, kalau Allah dikatakan menciptakan dengan kedua tangannya, itu sudah benar. Allah itu seperti manusia. Ya enggak, bukan kalimat metafora di situ. Karena kata menciptakan dengan tangan. Ya, manusia juga menciptakan dengan tangan, serasi banget ini. Ya, manusia banget itu si Allah, ya. Kan kalimat metafora dan harfiah bukan hanya itu doang. Maknanya juga bukan seperti itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Entah makhluk apa yang saya ajak debat ini. Makin kesini makin gak jelas. Anda memaknai ayat Al-Quran secara harafiah.
bukan secara metafora. Berarti boleh dong saya katakan bahwa Tuhan orang Kristen itu gunung batu. Itu kata Deddy Bos sendiri loh. Kalau kita memaknai sebuah kitab harus dengan metafora, jangan harfiah. Gitu loh kata si Deddy Bos itu. Tuh kan, sudah berapa kali saya bilang. Orang Kristen itu saling tampar menampar. Astagfirullah. Yang Kristen A bilang B, Kristen A bilang B. Kristen A bilang begini, Kristen B bilang begitu. Aduh, Deddy Bos mengatakan, si kafir Kristen Deddy Bos itu mengatakan, kita memaknai Al-Quran, Alkitab itu harus secara metafora, nggak boleh secara harfiah gitu. Lantas ini sekarang si pendeta Lolan Yohanes, aduh, penipu semualah tuh orang Kristen, nggak ada yang bisa dipercaya. Inilah lagi si Balul kayak tadi yang dihajar sama saya langsung kabur tuh. Orangnya nggak tahu lagi sholat juga nggak konsentrasi tuh saya hajar. Ya, Yesus kan di situ, aduh, Yesus kan Tuhan, ya, pikirannya itu tidak seperti pikiran manusia, ya, mie ayam boraks, ya, kamu jangan memasukkan pikiran-pikiran kotor kamu itu ke dalam pikiran Yesus. Ya, Yesus tidak memandang perempuan dan menginginkannya, ayatnya juga tidak mengatakan demikian. Ya, makanya kebiasaan kamu ini ya, memfitnah, jangan-jangan kamu ini mie ayam, dagang mie ayam, kamu masukin apa ya namanya, boraks lagi di dalam. Ya, kebiasaan tuh kamu tuh, ya, sesuatu yang nggak ada jangan diterapkan ya. Kalau kamu menerapkan Al-Quran seperti itu, pikiran kotor yang ada di Al-Quran jangan terapkan ke Bible ya sayang ya. Ya, mie ayam. Aduh, Yesus kok dilawan. Sekarang saya kasih Anda PR deh. Jelaskan jelaskan pengertian metafora dan harfiah. Bedanya apa? Pengertiannya, maknanya bagaimana? Jangan cuma tahu kalimatnya doang. Pelajari, maknanya bagaimana? Anda ini bikin malu-maluin aja. Ukti Asti, kamu mengerti nggak di Al-Quran dikatakan Allah menciptakan dengan kedua tangannya? Ini manusia banget, Ukti. Karena manusia juga menciptakan dengan tangan, sama persis, cocok banget. Itu bukan metafora. Ya, maka Allahmu ini menyerupakan dirinya dengan manusia. Dia meminjamkan tangan manusia ini untuk menjelaskan dirinya bahwa dia menciptakan juga sama seperti manusia dengan kedua tangannya. Ya, bukan metafora, itu harfiah banget. Ya. Kamu sekolah nggak sih kamu? Makanya saya bilang kamu kalau kelamaan belajar bahasa Arab, nanti bahasa Indonesia sendiri kamu lupa gitu loh. Ya, kamu bukan cuma lupa, nggak ngerti. Ya. Jadi orang gila kalau begitu kamu ngomong bahasa Indonesia. Jadi orang gila nih kayak begini nih saya nilainya. Kamu ini orang gila, nggak paham bahasa Indonesia, tapi seolah-olah kamu paham gitu loh. Ya, kelamaan belajar bahasa Arab. Ya, ngajinya juga bahasa Arab. Aduh, astagfirullah. Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Ini manusia banget tuh, Ukti. Seperti itu kan yang terdapat dalam ayat Al-Quran, sehingga Anda mengartikannya itu sebagai kalimat harfiah. Sedangkan yang terdapat dalam Alkitab Anda, Bible Anda, Samuel 22 ayat 3, Samuel 22 ayat 47, Tuhan Anda itu batu banget. Bener gak? Astagfirullah. Astagfirullah. Lebih parah loh itu. Masa Tuhan batu? Lah, tadi si Agus itu keluar-keluar. Hei, katanya yang menyembah batu harus dibunuh. Lah, gak nyadar Kristen sendiri nyembah batu. Seperti yang terdapat dalam Samuel 22 ayat 3, Samuel 22 ayat 47. Tuhan Kristen itu batu banget. Batu. Tuhan Anda batu. Jangan lupa subscribe Kamu Iman sendiri Yakin aja Channel. nggak ngerti gitu loh. Ya, kamu sendiri aja nggak ngerti. Aduh, kamu mau, tadi kan saya sudah menjelaskan ya, misalnya ya, keledai bicara ya, yang bicarakan manusia ya. Kalau keledai atau misalnya kambing nih, kambing berbicara kan salah, itu kalimat metafora
ya, sesuatu yang bukan bukan merupakan sifatnya dia, kemudian kita lekatkan kepada dia, itu namanya metafora. Ya, kalau kambing dia mengembik, itu bukan metafora. Ya, itu secara harafiah ya memang kambing mengembik. Ya, kalau misalnya manusia mengembik, ini metafora, karena manusia itu bisanya berbicara, bukan mengembik. Ya, kalau manusia meniru suara kambing, iya, tetapi dia bukan mengembik. Ya, kamu belajar bahasa Indonesia nggak sih, Neng? Ya, kalau kamu mau belajar bahasa Indonesia, saya buka les online tuh bahasa Indonesia tuh. Ya, mulai dari dasar lah. Kamu jangan kelamaan belajar bahasa Arab, Neng. Ya, lama-lama kamu lupa loh bahasa Indonesia loh. Ya, nanti begitu kamu ngomong bahasa Indonesia, kamu dikira orang gila. Karena ngomongnya ya A nggak ketemu B, B nggak ketemu C. Ya, udah kamu campur adukan dengan bahasa Arab, ya kan? Jadi kacau. Neng, kalau harafiah itu ya, kan saya bilang manusia nih menciptakan segala sesuatu dengan tangannya nih. Ya, bisa manusia, itu kan harafiah. Ya, saya menciptakan segala sesuatu dengan tangan saya, itu kan manusia nih. Ya, kemudian Tuhan juga dikatakan menciptakan dengan tangannya juga. Itu harafiah juga, Neng. Makanya saya bilang, kalau Neng mau, kalau Allah menciptakan dengan kedua tangannya itu menjadi metafora, ya, kalimat menciptakan diganti, kalau enggak tangan ini diganti dengan apa? Kekuasaannya. Menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaannya. Ini bunyinya sudah metafora. Ya. PR saya buat Anda, cari pengertian kalimat metafora dan kalimat harfiah. Maknanya bagaimana? Jangan cuma tahu kalimatnya doang. Aduh, Anda ini malu-maluin. Anda ini berpendidikan atau enggak sih? Mengartikan kalimat metafora dan harfiah aja Anda tidak mampu. Cuma tahu kalimatnya. Anda mengatakan ayat Al-Quran itu yang mengatakan Allah memiliki wajah dan tangan itu secara harfiah oke. Tapi berarti benar dong bahwa Tuhan orang Kristen itu juga gunung batu, lebih parah loh dari manusia. Sebab gunung batu, astaga, gunung batu, astaga, kok bisa Tuhan orang Kristen itu gunung batu, astaga, parah. Makanya saya memberikan Anda PR, cari pengertian kalimat metafora dan harfiah, bagaimana maknanya. Jangan tahu kalimatnya doang. Anda jangan cuma tahu kalimatnya doang, cari tahu pengertiannya. Anda ini ntar kalau ada orang yang jadiin ini konten YouTube, Anda bisa malu-malu loh. Umat Kristen bisa malu loh, masa debat sama bocil. Masa debat sama bocil kalah sih, mengartikan harfiah dan metafora aja nggak bisa. Aduh. Itu PR buat Anda. Sekarang bocil kasih orang dewasa PR memaknai kalimat metafora dan harfiah. Ayo kerjakan. Kan tadi saya sudah jelaskan berkali-kali ukti asti. Ya, kan saya jelaskan berkali-kali. Kalau Anda menggunakan kalimat itu sesuai dengan baik, memperagakan kalimat itu sesuai dengan apa kalimat yang Anda jelaskan itu udah harafiah benar. Ya, tetapi sesuatu yang tidak mengandung arti makna yang sebenarnya, ya, itu artinya dia metafora. Misalnya nih saya kasih contoh tadi, ya, manusia mengembik, ya, itu metafora, ya. Kambing berbicara itu metafora, ya, karena kambing kan nggak pernah berbicara, dia bisanya mengembik, ya. Jadi sesuatu yang bukan kebiasaan seekor kambing, kemudian Anda mengatakan bahwa dia berbicara, itu artinya itu udah bermakna metafora. Kambing berbicara, padahal kebiasaan dia itu mengembik, gitu loh, Asti. Ya, kalau misalnya saya katakan saya menciptakan ini dengan tangan saya, hasil karya saya ini dengan tangan saya, ya itu bukan metafora. Ya, maka Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan tangannya juga itu bukan metafora. Itu makna yang sebenarnya kan menciptakan, ya, kecuali ya Tuhan menjadikan atau ke istilahnya merubah kata tangan lah
ya. Jangan menciptakan, merubah kata tangan aja lah. Ya, karena menciptakan kan manusia nih dengan tangan nih. Kalau Tuhan, kalau misalnya Tuhan juga dipakai tangan, ya ujung-ujungnya Tuhan seperti manusia. Kalau bisa kekuasaan atau kedikdayaannya. Ya, jadi dia bukan manusia. Ya, jadi kamu sendiri tidak mengerti sebenarnya harafiah dengan metafora. Kamu sendiri aja nggak mengerti. Ya, buktinya Allahmu sendiri, bukan cuman kamu loh. Allahmu sendiri saya tidak mengerti. Ya, maka dia menyamakan diri dengan manusia tuh dengan kalimat harafiah itu. Dia menjebak dirinya. Saya kan juga sudah jelaskan tadi. Jika Anda ingin memaknai secara harfiah, tafadhol, boleh. Itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya kasih Anda PR. Cari tahu pengertian kalimat kata harfiah dan metafora. Anda jangan malu-maluin, masa gini aja mau diajar sih? Anda cuma tahu kalimatnya, nggak tahu pengertiannya. Sekarang saya tanya pengertiannya itu gimana sih? Itu kan kalimatnya kalimat harafiah, bukan metafora. Makanya saya bilang tangan itu dirubah sehingga terlihat metafora gitu loh. Ya, kan manusia menciptakan dengan tangan. Kalau Allah menciptakan dengan tangan, itu artinya Allah menyamakan diri, menyerupai dirinya dengan manusia. Ya, supaya terlihat kalimat metafora ya, ukti asti, saya bilang tangan itu jangan dipakai. Jangan menyerupakan tangan Allah itu dengan tangan manusia. Ya, Allah nggak usah menulis, menyinggung-nyinggung fisik atau sifat manusia gitu loh. Allah kan menuliskan dirinya di dalam Al-Quran kan semua sifat yang dia tulis, maha pengasih, maha penyayang, ya maha adil, bijaksana. Itu kan sifat-sifat manusia yang diadopsi untuk menjelaskan tentang dirinya. Ya, kalau kamu bilang Allah itu bijaksana, ya manusia juga bijaksana. Ya, kalau Allah itu jujur, maha jujur, manusia juga jujur, ada yang jujur. Ya, kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, ya saya juga mengasihi dan menyayangi orang lain. Ya, makanya Allah ini kepepet, dia menjelaskan tentang dirinya, dia meminjam sifat-sifat manusia gitu loh. Ya, jadi kalimat-kalimat yang Allah jelaskan itu, ya, soal pengasih, penyayang, itu semua itu bukan metafora. Ya. Jadi Allah sendiri menjebak dirinya dengan mengatakan tidak serupa dan tidak diserupakan. Ya, ini sudah menjebak dirinya. Ya, maka ketika dia mengatakan kalimat-kalimat, dia ucapkan kalimat-kalimat yang memiliki ketersinggungan dengan ciri fisik maupun sifat manusia, itu artinya Allahmu ini kepepet. Ya, dia melanggar ucapannya sendiri, ya. Dari tadi kan saya kasih Anda PR. Anda cari pengertian kata harfiah dan metafora. Maknanya itu bagaimana? Saya kan sudah katakan juga tadi, jangan cuma tahu kalimatnya doang, tapi nggak tahu pengertiannya. Disinilah letak kegagalan Anda dalam memahami sesuatu. Anda memahami memahami ayat Al-Quran dengan harfiah, oke, fine. Terserah Anda, saya tidak ada urusan dengan itu. Mau Anda katakan Allah itu memiliki tangan, wajah, kaki, rambut, kepala, telinga, mulut, I don't care. Tapi kalimat yang terdapat dalam Samuel 22 ayat 3, Samuel 22 ayat 47, Tuhan orang Kristen gunung batu. Itu juga kalimat harfiah. Bener kan? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Itu dari tadi saya sudah menjelaskan kamu, Ukti. Ya, sekarang begini. Allah mengampuni, ya. Terus saya mengampuni kesalahan kamu. Itu sama nggak? Itu harafiah atau metafora? Ya, mengampuni yang di Allah ini sama dengan mengampuni yang di manusia ini, sama nggak? Hah? Itu bukan metafora. Ya, saya juga bisa mengampuni kesalahan kamu kepada saya. Saya bisa memaafkan kamu, mengampuni kamu. Ampunilah mereka, ampunilah dosa saya seperti saya pun mengampuni kesalahan orang lain gitu loh. Ya, Tuhan juga mengampuni, ya. Tuhan penyayang, manusia juga menyayang. Ya, itu bukan metafora. Ya, sekarang Allahmu maha pengasih, maha penyayang. Itu metafora apa bukan? Ya, kok bisa dia sama kayak manusia? Hah? Manusia juga mengasihi, menyayangi. Hah? Cuman bedanya Allah itu lebih mengasihi, dia lebih menyayangi ketimbang manusia. Ya, tetapi Allah ini ya, dia mengasihi juga, Ukti. Ya, Asti, ya dia mengasihi, dia menyayangi, ya. Ini sifat-sifat manusia nih yang Allah adopsi nih.
Ya, karena dia mengatakan dia itu tidak serupa dan tidak diserupakan. Ya, makanya saya selalu bilang nih Ukti, ketika Allah mengatakan bahwa dia tidak serupa dan tidak diserupakan, dia bukan manusia. Ini menjebak dirinya, dia menjebak dirinya. Nah, ketika dia mengatakan bahwa dia mengasihi, dia menyayangi, loh, manusia banget ya si Allah ini. Dia terjebak dengan ucapannya sendiri. Ketika dia mengatakan dia memiliki wajah, loh, Allah punya wajah ya? Nah, dia terjebak dengan ucapannya sendiri. Ketika dia mengatakan dia menciptakan, ya bukan metafora ya, menciptakan ya dengan tangan ya, karena manusia juga menciptakan dengan tangan loh. Ya ini bukan metafora ya. Nah, dia menjebak dirinya lagi di sini dengan ucapannya sendiri. Ya, jadi Allah itu tidak bisa hidup tanpa mengadopsi sifat-sifat manusia, kemudian menjelaskan dirinya gitu loh. Dari sifat manusia itu dia menjelaskan tentang dirinya gitu loh. Ya, maka ya kalimat yang dia buat sendiri itu dia terjebak di dalamnya. Ya, terpaksa udah kecebur ya, udah tanggunglah, hajar terus, ya enggak? Daripada Anda ngebacot nggak jelas, sekarang Anda bisa nggak menjelaskan pengertian kalimat metafora dan harfiah? Jelaskan pengertiannya. Bagaimana menurut pemahaman Anda tentang kalimat, tentang kata harfiah dan metafora? Gak usah lari kiri kanan dulu. Saya ajarin Anda tentang kalimat harfiah dan metafora. Itu sudah berkali-kali saya jelaskan tadi. Ya, saya bilang begini, ya, kalau saya mengatakan bahwa saya mengembik, itu kalimat metafora loh. Ya, kamu mengerti nggak? Ya, sesuatu yang bukan saya, ya, kemudian saya menggunakan itu untuk menjelaskan sesuatu yang lain, makna yang lain, bukan makna yang sebenarnya, maka itu metafora. Ya, misalnya kambing berbicara, ya, yang berbicara kan manusia, itu berarti kalimat kambing berbicara itu kalimat metafora. Ya, kan kambing mengembik, dia nggak bicara. Ya, kalau Allah menciptakan dengan manusia menciptakan, ini sama, ini bukan metafora loh. Ya, karena menciptakan dengan kedua tangan manusia juga. Allah, aduh, apalagi, ya kan? Ya, jadi kamu harus mengerti mana metafora, mana harafiah, ya. Allahmu itu mengadopsi banyak sekali sifat-sifat manusia untuk menjelaskan dirinya. Tanpa mengadopsi sifat-sifat manusia, Allahmu ini tidak bisa menjelaskan dirinya, ya. Pengertiannya bukan seperti itu. Yang Anda jelaskan itu kalimatnya, bukan pengertiannya. Sekarang yang saya minta itu jelaskan pengertian kata harfiah dan metafora. Duh, sebagai pasien Anda harus nurut dong sama dokter. Kalau saya suruh Anda minum obat merah, ya minum obat merah, jangan minum obat kuning. Jadinya kan tambah stres. Ukti izin pamit ya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Saya ada urusan keluar sebentar ya. Terima kasih ya untuk diskusi hari ini ya. Semoga kamu semakin memahami apa itu harafiah, apa itu metafora ya. Semoga kamu lebih memahami, terutama ya, semoga kamu lebih memahami bahasa Indonesia yang baik dan yang benar ya. Oke, tafadol, silahkan. Syukron atas diskusinya hari ini ya, Om. Maaf jika dalam berdialog tadi ada kata-kata saya yang kasar. Maklumlah masih bocil. Astagfirullah. Itu juga PR-nya tolong dikerjakan ya. Cari pengertian kalimat metafora dan harfiah. Kasian loh, masa cuma tahu kalimatnya doang? Nggak tahu pengertiannya gimana.